Oke, ini penilaian saya secara umum. Ya, motor masih baru. Ya, sudah bisa ngegas, sudah bisa pencet rem, sudah tahu lampu kiri kanan, lampu depan, masuk persneling sudah bisa. Ya, memang masih kagok-kagok jalan-jalan, jadi masih ya masih maju mundur maju tapi masih sudah maju. Ya, masih agak bingung. Nah, siang nanti kita akan latihan, kita sudah keluar dari rumah, halaman rumah. Gang saja dulu. Yang ada belokan kanan dan kiri dan ada tujuannya. Siang kita akan latihan dengan tirta. Ya. Nanti kita istirahat ini jam 12 sampai jam 1, silakan buka-buka apa itu tirta. Ya. Nah, siang nanti saya sarankan Anda pada saat bertanya, contoh nih saya bertanya ke Pak Taisir umpamanya, ya. Pak Taisir, apa kabar? Baik, Pak. Sekarang lagi sibuk apa, Pak? Sibuk pembekalan, Pak. Pembekalan. Nah, ya. Saya akan ngomong, ini saya mau masuk T, Pak Taisir. T itu apa? Tujuan. Tujuan. Saya mau masuk T, Pak Taisir, di latihan tirta. Tujuan. Kan Bapak lagi, tadi nggak menyampaikan apa tadi, Pak? Pembekalan. Nah, Pak, apa tujuan pembekalan ini? Supaya saya bisa menjadi fasilitator yang bisa memfasilitasi yang didampingi. Jadi saya udah kasih tahu bahwa tujuannya Pak Taisir kita ngobrol sekarang adalah agar Pak Taisir mampu menjadi fasilitator pendamping yang baik. Betul ya? Betul. Itu tujuannya. Identifikasi masalah. Apa yang harus saya tanyakan ke Pak Taisir? Ada yang tahu? Ya, Pak Hadi. Apa kendala-kendala Bapak yang Bapak hadapi kalau mengikuti pembekalan biasanya, Pak? Oke. Masih kena tilang. Apa yang lain ada, Pak Malik? Apa langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk mencapai tujuan? Kelewat, Pak. Sudah kelewat. Ya, sekarang identifikasi masalah dulu. Untuk menjadi fasilitator yang baik, kriterianya seperti apa? Ya. Bisa kayak gitu. Pak Taisir, apa kriteria untuk menjadi fasilitator yang baik? Ya? Oke. Saya udah masuk di apa? Mau masuk ke I nih. Silakan Pak Taisir jawab. Fasilitator yang baik ya, menguasai salah satunya adalah menguasai materi dan perannya. Menguasai materi dan peran. Oke, terus pertanyaan berikutnya apa? Yang harus saya tanya? Peran yang dimaksud apa gitu? Apa yang dimaksud dengan menguasai materi dan peran? Pak Taisir tolong jelasin. Materi itu ya modul-modul yang akan disampaikan kepada CGP begitu. Menguasai modul-modul yang akan disampaikan kepada CGP. Sudah ketemu belum identifikasi masalahnya? Udah ketemu belum? Belum. Apa yang belum? Jadi apa yang harus ditanya? Ayo, apa yang harus ditanya? Supaya menemukan identifikasi masalah. Apa persiapan Pak Taisir? Belum nyampe situ. Belum. Masalahnya loh, dia baru bilang menguasai modul-modul. Posisi apa Pak sekarang berada tahu makanya bahwa penguasaan modulnya Pak sekuat berapa? Modul-modul apa Pak yang mesti dikuasain? Ya, Pak Taisir, modul-modul apa yang mesti dikuasain oleh Pak Taisir? Modul 1 sampai 3. Oke, dari modul 1 sampai 3 yang mana yang Bapak rasa belum terkuasai? Coaching. Modul coaching. Ya. Modul coaching, modul 4 itu, Pak.
Kalau di CGP itu kayaknya modul 2 ya. Saya ngajarnya, oke, nggak apa-apa, modul 2, modul coaching yang belum dikuasai, ya. Oke, yang mananya, Pak? Tekniknya ini. Tekniknya. Nah, udah ketahuan masalahnya? Apa masalahnya? Teknik dari Belum menguasai teknik coaching. Belum menguasai teknik coaching. Lalu masuk ke Pak Abdul Malik, tadi udah sampai ketiga. Ayo. Pertanyaan berikutnya. Dia bingung dia. Pak Abdul Malik. Tadi udah mulai Pak Abdul Malik. Aksi. Ya. Tadi Pak Abdul Malik sudah loncat ke yang ketiga nih, sekarang yang keduanya udah ketemu. Sekarang jawab yang ketiga nih. rencananya rencana ke depan bagaimana untuk mudik? Apa yang Bapak mau lakukan untuk bisa menguasai Tekniknya. Ya. Teknik. ya? Oke, keluar rencana kan? Ceritain Pak Taisir rencananya apa? Oh iya, sering banyak latih. Ya, itu. Saya akan menambah jam terbang mungkin. Menambah jam latihan. Berapa lama? Satu minggu lah, 2 minggu. Ya, berapa lama jamnya, Pak? Berapa lama jam latihannya? Latihannya per hari mungkin 1 jam. 1 jam per hari, ya. Udah mulai kan? Terus apa lagi selanjutnya? TIR. Tanggung jawab. Kapan? Tanggung jawab. Kapan Bapak akan melaksanakan? Kapan? Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, kapan Pak mulain? Setelah pembekalan ini kayaknya. Coba tolong dilihat kalender Pak. Ada kalender tanggal 17 setelah. lah. Harus ada tanggalnya. Nah, setelah itu, itulah dapat TA. Ya, udah dapat Tirta, udah dapat. Lalu apa yang ditutup dengan cara apa? Siapa yang akan mendampingi kemarin kalau itu kita lihat? No. Oh, bukan. Penutupnya apa? Komitmen. Ya, komitmennya bentuknya apa, Pak? Pak Thomas, tahu nggak komitmennya seperti apa? Komitmen. Nggak tahu. Pak Hadi, Pak Abdul Malik, sorry. Coba Bapak ulang itu apa yang telah kita hari Itu ini. dia. Oh, gitu. Coba Bapak summary-kan apa yang kita bahas tadi. Begitu. Gitu aja kok Penguatan. repot ya. Habis itu silakan Pak Taisir tolong ditulis di kertas. Itulah menjadi bagian dari proses coaching kita. Kapan lagi kita mau ketemu berikutnya untuk mereview coaching ini? Kapan Pak Taisir kita janji untuk mereview coaching ini? Tadi Pak Taisir 2 minggu kan? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Nah, 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya untuk mereview coaching ini. Ya. Begitu kan Bapak? Gampang kan? Udah kan? Kemajuan. Hah? Atau mau kita tes dulu? Kita ada waktu 30 menit. Ada yang mau jadi kelinci percobaan? Kayaknya Bu Rahayu siap nih kayaknya jadi kelinci percobaan. Siap. Siap, Bu? Hah? Ibu Boleh. siap? Udah siap belum jadi kelinci percobaan? Atau mau baca-baca dulu? Kan yang kita pelajari tadi kan selalu memberikan pertanyaan terbuka, Bapak. Jadi mungkin kita perlu mencoba. Nah, oke. Jadi gini, ini saya kasih waktu makan siang, kita istirahat, lalu Bapak dan Ibu coba lihat Tirta itu, ya. Lalu caranya seperti yang saya ajarkan tadi. Pak Thomas, selamat siang, apa kabar? Bla 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 bla. Pak Thomas, kita masuk di T ya. Kasih tahu dulu. Ya. Ini kan naik motornya masih diajarin, gigi 1. Nah, pencet gas,
Gigi 1, oke. Nanti kalau udah jalan di lapangan nggak begitu. Ya, ini kita untuk latihan ini. Ya, gigi 1 ya. Oke. Gigi 2, oke. Gigi 3, gigi 4, gigi 5. Nah, awas belok kanan, belok kiri. Itu yang dilakukan oleh Tirta, itu mengguide kita. Di kenyataan lapangan, Bapak dan Ibu, Anda bisa mulai dari akhir atau mulai dari tengah, mulai dari mana, silakan, tergantung dari kepandaian Anda nanti bawa motor. Ya. Nanti ada juga yang bawa motor lepas stang, nggak usah pegang stang. Wah, begini aja tangannya. Ada yang naik motor pakai berdiri-berdiri, boleh, silakan. Tapi yang sekarang kita pakai itu dulu. Kalau nggak nanti nggak lulus ujian SIM. Oke? Ada pertanyaan atau ada pernyataan? Ya, nggak apa-apa, Bu Maria. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau diomongin? Ada yang nggak setuju? Silakan aja, bebas, sama saya bebas. Atau udah bosan? Enggak Pak, sudah ada terlihat Pak. Mungkin nanti dengan latihan itu akan membuat kita semakin spesifik pemahamannya. Dan apalagi kalau sudah dipraktikkan lagi nanti, itu biasanya berulang akan semakin membuat kita paham, akan bisa implementasinya. Oke, mudah-mudahan. Ya, siapa lagi? Pak Malik, gimana Pak Malik? Udah ngantuk ini siang? Di jam 2 ini. Atau coba diulang Pak, saya jadi anunya Pak, saya jadi apa namanya? Kelincinya. Coachnya. Ya, Bapak jadi kucingnya. Kok jadi nyuruh-nyuruh saya? Tadi saya udah ulangi, saya udah ngasih contoh. Tunjuk yang lain lah, siapa gitu. Maaf. Ayo siapa, tunjuk siapa lah. Nah, atau Pak Taisir mau jadi coach kayaknya. Ayo Pak Taisir. Bukan. Oh, bukan. biar sekali lagi biar kita tiru nanti Pak anaknya itu. Oke Pak Taisir, mau ngapain Pak? Mungkin sekedar tanggapan saja tentang pertemuan kita hari ini. Terus terang saya pribadi itu sudah agak terbuka tentang kucing ini. Pas waktu jadi guru penggerak itu, saya membayangkan kalau seperti yang tadi saya sampaikan di awal itu, saya membayangkan kalau sama orang yang tidak tahu ilmunya kucing ini, kita akan pasti bisa 3 bulan begitu. Makanya alhamdulillah sekarang sudah agak terbuka. Mungkin begitu juga kawan-kawan yang lain kayak. Nggak tahu yang lain bagaimana tanggapannya? Ya, saya juga begitu Pak, mirip. Jadi artinya sekarang sudah mulai bisa terlihat kapan kita harus menutup supaya tidak terlalu panjang begitu. Proses penutupan ini yang masih kita gali di bagian mana, kapan kita harus tutup dia untuk sampai kepada apa namanya, dari identifikasi ke rencana aksi tadi. Nah, itu dia yang masih nggak masalah. Ya, siapa lagi yang masih tanggapan? Kalau di kelas sebelumnya itu ada satu orang yang nggak setuju sama saya, nggak masalah, saya diskusiin aja. Ya, gimana Pak Thomas? Kalau saya malah setelah sampai sesi ini malah mulai muncul kurang percaya diri ini Pak. Kenapa Pak? Karena saya lebih fokus saya lemah. Hah? Fokus. Apanya yang lemah Pak? Pokoknya tidak bisa fokus. Nah, oke. Kenapa Bapak tinggal bisa fokus? Saya dari kecil sampai dengan saat umur begini selalu membagi pikiran. Artinya bahwa iya, setengah pikirannya di sini, setengahnya di tempat lain, seperti itu. Itu sudah seperti dari kecil. Itu seperti normal itu. Pak? Ya, saya hanya dapat surat keterangan dulu kecil, pernah orang tua bawa saya tidak tahu entah kemana karena saya masih kecil, tapi kemudian saya diberi surat keterangan seperti itu bahwa saya itu tidak kelainan, hanya seperti itu bahwa saya tidak bisa. Yang Pak, takutnya Pak, setiap orang di dunia ini, otak itu melakukan proses di dalam otak kita ini, dalam satu waktu, itu ada jutaan Pak yang terjadi. Bapak punya jutaan pikiran dalam otak Bapak. Tinggal Bapak mau menyadari yang mana. Ya, di otak itu ini ada jutaan yang terjadi saat ini. Saya lagi mikirin apa, macam-macam. Bapak juga sama. Saya mikirin anak saya di sana ini, motor, mobil, segala macam. Semua kepikiran. Tapi tinggal saya mau merespon yang mana.
Itulah kehebatan manusia, kita bisa menentukan mana yang kita mau respon. Itulah yang membedakan manusia dengan sadar atau tidak sadar. Nah, kalau Bapak bilang bahwa saya nggak bisa fokus memperhatikan ini, gampang caranya. Kita mau tes? Mau coba semuanya? Nah, boleh Pak, boleh. Nah, saya bisa tunjukkan Bapak bisa menyetop pikiran yang macam-macam itu sementara waktu. Tapi ini bukan sulap, bukan sihir, Pak. Ya, ya. Bapak sekarang duduk tegak. Ya. Bapak taruh tangan begini. Tangan ini taruh di bawah paha sekarang. Didudukin di bawah paha. Sekarang apa yang Bapak rasakan? Hah? Tidak merasakan apa-apa, Pak. Bisa fokus nggak? Bisa fokus nggak? Ya lumayan. Enak. Bisa fokus, Pak. Ternyata otak kita tuh ada di ujung sini, Pak, panelnya. Taruh di sini langsung fokus. Ya. Mengapa tentara harus tegap? Karena tulang belakang kita. Begitu tulang belakang kita erek, lurus, dan tangan terus, maka otak akan fokus. Tapi kalau Bapak duduk begini, otak nggak akan fokus. Pada saat Anda coaching, kalau sudah mulai nggak fokus, taruh di bawah situ. Lihat, perhatiin. Ya, Pak Thomas pernah jatuh cinta, Pak? Bukan pernah, tapi sampai usia ini juga masih, Pak. Nah, masih dengan yang sama atau yang beda, Pak? Iya, kadang-kadang yang beda, Pak. Nah, sekarang Jujur. saya mau ngetes apakah Pak Thomas itu bisa fokus atau tidak. Ya, paling gampang. Waktu lagi berdua dengan Yayang ngomong apa saja Pak Thomas paham nggak? Kadang-kadang tidak paham, Pak. Wah, nggak mungkin. Itu bisa dilempar sama sepatu. Itu berarti nggak Yayang. Kadang-kadang itu yang sering istri marah saya, Pak. Nah, Sering. itu salah itu. Pak Thomas salah, itu ngomong istri. Waktu Yayangan dulu, kalau istri udah lewat waktunya. Waktu Yayangan dulu. Ya Bu Rahil ya. Hah? Kalau coba waktu Yayangan dulu, ya, Bu Rahayu baru gini Mas. Masnya langsung tahu, oh iya sayang. Karena semua fokus. Ya. Oh, betul. Pak Thomas, waktu pacaran dulu, si Yayangnya baru, oh iya sayang, udah tahu maunya apa, karena Bapak sangat fokus. Nah, coaching, Anda butuh waktu untuk fokus. Caranya ngingetnya gampang, waktu saya Yayangan dulu, itulah fokus. Makanya tadi, mohon maaf ya Bu Muslihatun ya, Pak Taisir langsung fokus lihat Ibu. Kalau Pak Taisir ke Pak Thomas, dia nggak fokus. Jadi wanita itu pembawa fokus, Pak ya? Bukan wanita. Anda begitu melihat ya, Sesuatu yang menarik. Anda akan fokus. Oh iya. Dan yang menarik itu salah satunya wanita gitu ya, Pak ya? Saya nggak tahu. Yang tahu saya di tempat saya. Contohnya begini. Contohnya ini Pak, saya jujur. Selama saya sudah ini hari yang ke-11 mengikuti kegiatan pembekalan ini. Dan mungkin baru kegiatan ini yang saya agak fokus, Pak. Maksudnya fokusnya sedikit lumayan lah. Artinya mungkin menarik. Nah, sesuatu yang menarik itu Pak Thomas sudah mulai jujur. Iya, kalau dari kemarin-kemarin yang ke Pak Ibu, kalau kita saya punya video di itu kan persahannya duduk begini saja. Ya kan? Nah, Berarti gitu. sekarang jujurnya nih Pak setelah di coaching. Ya akan lihat ke depan terus toh. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pengajar, buatlah pelajaran itu semenarik mungkin. Ya kan? Betul kan? Dan bagaimana cara membuat pelajaran semenarik mungkin? Tadi kita bahas di awal. Pelajaran harus apa? Bermain. Menyenangkan. Menyenangkan. Dengan cara bermain. Belajar fisika, main. Belajar matematika, main. Ya. Jangan belajar. Siapa yang tadi ngajar ke warga negaraan? Siapa tadi? Saya, Pak. Belajar warga negara, main. Jangan kayak waktu saya zaman dulu, P4.
Ya, pendidikan moral Ya, Pancasila. Pancasila. Iya. Kalau sekarang saya ditunggu sama murid saya, Pak. Nah, bermain. Boleh. Kenapa? Di negara-negara Skandinavia, ya, semua sekolahan itu main. Dan tingkat pendidik yang mau dicontoh sama Mas Menteri adalah salah satunya di sana. Ya. Jadi mereka itu dari kecil sudah dicari mana bakatnya dia. Minat dan bakatnya malah udah ketemu. Ya. Saya tanya Bapak-bapak dan Ibu ini. Bapak dan Ibu yang ada di ruangan ini sekarang, yang cita-citanya waktu masih kecil jadi guru itu siapa? Saya, Iya, Bapak saya. 2 orang. Nah, 3 orang. Yang lainnya nggak ada cita-cita dari guru. Jadi guru. Oh, kelempar ke sini. Ya kan? Kelempar ke sini. Saya tanya, Agnes Monica itu sekolahnya bagus nggak? Tidak. Tapi sukses nggak dia? Sukses. Nah, orang Indonesia ada pianis, Boy Vincent. Alexander. Ya, usianya berapa Pak sekarang, Pak? 13, Pak, tidak salah. 13 tahun. Udah main piano kemana aja, Pak? Ke Amerika lah, ke Eropa. Luar negeri kemana-mana. Karena apa? Dia langsung ketemu bakatnya. Ya. Saya dari SD belajar banyak sekali. Paham? Enggak juga sampai sekarang. Ya. Saya punya anak, saya cerita sedikit, anak saya yang satu sekolah di Berlin, Pak. Dari Indonesia dia pergi ke Berlin sekolah, ngambil S1. Ya, sekarang hampir setengah gila, Pak. Kenapa? Belajar di sana cuma sedikit, tapi harus dalam sekali. Di sini belajar semuanya sedikit, nggak ada yang dimengerti. Saya kalau ngobrol sama dia sekarang, Papa ngomongin apa itu? Yang ini, Dek, Bapak tahu nggak ini tuh begini, ini tuh begini, ini tuh begini. Oh iya, Dek, nggak tahu. Nah, makanya Papa harus tahu, ini tuh ada di sini. Ya. Kenapa? Di sana, dosennya itu ada satu profesor yang hanya ngurusin capung, Pak. Di kita ada nggak profesor capung? Tidak ada, belum pernah ada. Saya belum pernah baca. Di sana ada satu profesor hanya ngurusin capung. Dia tahu bagaimana capung itu. Dan itu implikasinya sama aeronautik, sama pesawat, Pak. Pesawat, ya. Ya, ada satu profesor yang ngurusin hanya burung kecil. Kita diketawain, dia tahu semua. Dan setiap kali itu dia pergi kemana-mana seluruh dunia nyari burung-burung kecil. Dan dalam sekali mereka. Di kita, agama dipelajarin, Pancasila, matematik, ini semua rame dipelajarin. Kalau ditanya, begitu di interview masuk kerja, kamu taunya apa? Yang mana ya? Nggak tahu. Itu biggest problem yang kita miliki di pendidikan Indonesia. Dan pendidikan hari ini, mohon maaf saya ngasih komentar. Apakah Bapak dan Ibu merangsang siswanya untuk melakukan observasi? Tidak pernah. Ada yang merangsang siswanya untuk melakukan observasi? Kalau di IPA sering mungkin Bapak ya, kalau di IPA, di IPS, di agama, ada nggak observasi? ada. Jarang, Pak. Ya, semua orang besar di dunia itu, semua modalnya tidak ada dari sekolahan, tapi dari observasi. Malah menurut saya, orang yang di kampung sana, yang di desa yang nggak ada sekolahan, mereka lebih jago melakukan observasi. Mereka lihat burung, wah burung ini begini, oh ikan ini begini, cara berenangnya seperti ini. Anak di kota sekarang mana tahu. Nah, kemampuan kita melakukan observasi ini yang tidak diasah di pendidikan kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu kalau punya kesempatan, berilah kesempatan anak-anak itu untuk melakukan observasi. Apa saja. Sehingga mereka tahu dan paham. Ya. Kita nggak jarang melakukan observasi. Yang ada sekarang ngejar nilai katanya. Pak, bisa saya ngomong sedikit, Pak? Silakan, Pak. Bebas ini negara bebas. Minggu lalu kebetulan saya ada ikut kegiatan ini, tetapi saya juga dapat langsung dari kementerian, dari school, meminta supaya ikut launching Merdeka Belajar episode ke-22.
Nah, jadi saya akhirnya main dua kaki lah saat seperti ini. Nah, jadi saya dengar launching itu oleh Pak Menteri ya tentang pola rekrutmen atau pola tes masuk perguruan tinggi PTN yang polanya sudah berbeda sebelumnya, termasuk menghilangkan tes potensi akademik TPA. Itu tetap mempertahankan tes potensi skolastik, tetapi dengan ada beberapa perubahan. Maka saya kemudian ikut beberapa hari ini juga bingung, Pak. Bingungnya ya kalau seperti ini ya untuk apa fisika ini saya harus menjelaskan dengan panjang lebar dan banyak. Sehingga saya mau bingung, ini saya harus ketika ikut kegiatan selesai berarti hari Sabtu minggu ini saya harus masuk kelas. Nah itu saya harus rombak pola, dan ini saya sedang memikirkan pola yang terbaik untuk mereka ini. Mungkin ada usul atau apa gitu. Dan salah satunya mungkin observasi yang Pak sampaikan tadi. Pak, waktu anak saya pertama kali di Jerman, dia telepon saya, Papa, ya kenapa tahanan listrik itu rumusnya apa, Pak? Tahanan listrik. Kalau rumus dia punya simbol R. Hambatan sama dengan nah, R ini kan kalau R dalam hubungan dengan hukum Ohm maka R sama dengan V bagi I. V begitu dalam hukum Ohm, tetapi R juga hambatan juga memiliki persamaan sendiri hubungan dengan perubahan suhu. Enggak, yang R itu Pak, yang V bagi I. V bagi I, ya. Ya. Lalu dia tanya saya, Pak, kenapa itu R V bagi I? Kenapa itu V R bagi I? Saya bilang, saya nggak tahu, saya tahu cara pakainya. Saya dapat tugas ini, mengapa ini begini? Ya kan? Nah, di kita 2 tambah 2, 4. Mengapa 2 tambah 2, 4? Nah, mungkin Bapak bisa ngelihat, bisa ngasih tahu, mengapa 2 tambah 2, 4. Itu dikasih observasi ke mereka. Dan arus listrik dikasih tahu bagaimana. Orang tidak tahu arus listrik, Pak, kalau nggak pernah kesetrum. Nah, mungkin Bapak bisa dan Ibu bisa ngelihat bagaimana mereka belajar seperti kita ini, melakukan eksperimen, lalu mereka mengajarkan. Saya yakin jauh mereka akan lebih baik daripada yang sekarang, menurut saya ya. Saya lulusan insinyur, Pak. Ya, insinyur. Saya lulusannya ngurusin pabrik harusnya. Tapi saya kerja selalu di marketing. Ya, di Bogor itu ada Institut Pertanian Bogor, isinya orang-orang bank gitu, Pak. Kenapa? Karena nggak ketemu, mix and match nggak ketemu, dan anak-anak kita dirangsang untuk mencari tahu. Sekarang kita dirangsang untuk mencari tahu, ya. Waktu itu saya lagi ngambil master. Saya lihat anak saya ngerjain tugas. Saya lihat, Dek, bagus sekali tugas kamu. Iya dong, Pak. Dapat dari mana materinya? Ternyata dia ngambil dari direktur yang ada di Harvard. Kan bisa di browsing, ambil dari situ. Dibuat sama dia jadi tugasnya dia. Itu sama tugas saya. Ya kan? Jadi apa? Anak-anak kita tidak seperti saya dulu cari buku aja susahnya minta ampun. Dulu boleh mengatakan, ini menurut buku ini udah selesai. Sekarang udah nggak bisa lagi, Pak. Bapak kalau nggak browsing di internet, diledek-ledek sama anak-anak itu. Betul nggak? Saya nggak tahu dengan kondisi Bapak di sana ya. Kalau di Jakarta sini anak-anak apa aja dicari browsing. Dan ilmunya terbaru semua. Zaman saya sekolah dulu nyari buku textbook itu susahnya minta ampun. Sekarang textbook udah nggak dipakai. Gitu loh. Nah, itu yang terjadi. Oke. Nah, pendekatan dulu murid dengan adalah dua makhluk yang berbeda, maka dengan pendekatan coaching ini Anda akan bisa manfaatkan ke murid-murid. Ya. Jadi Bapak dan Ibu, saya harapkan setelah ini Anda bukan mendampingi ke sekolah, ke guru yang lain, tapi bagaimana mengajar dengan konsep coaching. Bisa nggak menggunakan konsep coaching mengajar di kelas? Insya Allah bisa, Pak. Ya, dicoba, Pak. Coba. Bukan dicoba, Pak. Bisa atau tidak pertanyaan saya? Bisa, Pak. Bisa. Pasti bisa, Pak. Ini. Harusnya bisa, Pak. Seharusnya. Bu Kepala Sekolah bagaimana, Bu Kepala Sekolah? Bisa nggak konsep coaching ini dipakai untuk mengajar di kelas? Bisa, mungkin nanti kita sesuaikan dia dulu, Bapak ya. Bagaimana caranya mengajar dengan coaching, Bu?
kira-kira? Kalau coaching ini kan berarti kita sama-sama anak-anak itu yang akan bereksplor. Kita secara tidak sengaja itu mengeksplor anak itu sendiri sebenarnya. Bu, konsepnya coaching apa pertama kali? Coaching itu ngapain, Bu? Bertanya. Nah, di kelas Anda lemparkan semua pertanyaan. Suruh mereka yang nyari tahu. Ya kan? Dibanding Bapak dan Ibu menjelaskan 2 tambah 2 4, lemparkan pertanyaan. Lemparkan pertanyaan, ajak mereka diskusi, cari tahu sama-sama. Kenapa? Dengan cara belajar mencari tahu bersama-sama itu jauh lebih bermanfaat dibanding saya ngajarin. Coaching adalah, kalau tadi saya ajarin coaching adalah Tirta seperti ini, Bapak Ibu paham nggak kira-kira? Kembali ke yang pengajaran sebelumnya kan, pada bingung semua. Oke? Nah, sekarang sudah mulai terbuka pelan-pelan. Siang nanti akan jauh lebih terbuka. Oke? Saya punya satu syarat untuk siang nanti latihan Tirta. Ya, tolong perhatikan. Syaratnya tidak boleh nanya kamu lagi ngapain sekarang latihan coaching, itu nggak boleh. Ya. Siapa yang jawabnya seperti itu, saya penalti. Jadi Anda bawa kasus lapangan yang Anda miliki. Paham? Dan masing-masing siang nanti saya beri waktu 7 menit. Ya. Jadi kalau saya tanya, Bu Dwi Rahayu, ya, sekarang lagi ngapain? Ibu tidak boleh lagi, saya ikut coaching ini, nggak boleh lagi. Ibu harus membawa real studi yang ada di tempat Ibu. Pak, saya di tempat saya itu saya mempunyai tantangan seperti ini. Ibu ceritain, nanti yang coach bertanya, ya, dan sebaliknya. Nah, waktu Anda jadi coach, perhatikan, waktu Anda jadi coach, buatlah si coach menderita sedemikian rupa. Paham nggak? Ya, jangan baik hati, ya, Pak Imanul yakin, apa kabarnya? Baik, ya. Apa masalahnya? Oh ya, selesai. Nggak boleh. Buatlah si coach-nya berpikir sedemikian rupa. Membuat mereka harus berusaha mencari tahu, berusaha bertanya dengan baik. Kalau dia nggak bertanya dengan baik, oh enggak, saya bukan itu, saya nggak mau. Bilang, terus terang. Karena dengan begitu Anda saling melatih. Ingat, ada hukum karma, Pak. Ya, Pak Imanul sekarang jadi coach, habis itu jadi coach, ya ada hukum karma, balas tunai langsung. Ya, dengan begitu Anda berlatih. Kalau enggak seperti yang tadi, apakah ini? Ya, ya udah selesai. Enggak ada latihannya. Ya, kelas-kelas saya sebelumnya begitu, saya nontonin. Ini apaan sih, sinetron? Oh enggak Pak, yang 3 atau 4 yang terakhir sudah enggak begitu. Begitu saya kasih contoh, Anda harus kejam. Oh iya Pak. Kenapa? Di lapangan ternyata nggak gitu. Di lapangan ada satu peserta saya, dia kebetulan dia tadinya di SMA 1 itu, lalu dia berantem sama kepala sekolahnya, dia pindah ke dinas. Lalu di dinas dia ikut program ini. Nah, terus yang kepala sekolah itu dulu ada kepala sekolahnya dia. Dan dia jadi guru di situ, ribut sama kepala sekolah. Terus dia ngeluh di forum, dia bilang, Pak, ini saya harus meng-coach kepala sekolah saya yang dulu, yang tempat saya sekolah dulu. Terus saya mesti ngapain? Saya kan nggak suka sama dia juga nggak suka sama saya. Kira-kira bisa berjalan nggak coachingnya? Prinsip apa yang dipakai Bapak dan Ibu untuk meng-coach begitu? Hah? Bagaimana kalau Anda pada situasi seperti itu? Prinsip apa yang Anda harus lakukan? Di coaching apa enggak tuh? Halo, Pak Malik, di coaching nggak kira-kira? Harus di coaching. Nah, terus bagaimana caranya? Kondisi netral, Pak. Netral maksudnya apa? Nah, berarti bahkan masalah dengan Mana bisa ngelupain orang dia benci saya juga benci sama dia. Ayo, apa yang harus dilakukan? Mbak, Bu Dwi, apa yang harus dilakukan? Ini kebetulan ibu-ibu kemarin tuh.
bawa perasaan dia. Langsung. Langsung dimentorin, orang dia lebih tua, enak aja dimentorin. Apa? Lakukan dia sebagai apa? Berlakukan dia sebagai kucing. Iya, sebagai apa? Kalau dia kucing, orang dia lebih tua, lakukan dia sebagai apa? Manusia. Sebagai manusia. Temui dia sebagai manusia. Ya. Temui dia sebagai manusia. Once Anda temuin sebagai dia manusia, semua. Ya, Bu Maria, setara. Kita sama-sama. Setaranya apa? Kita sama-sama manusia. Karena setara sebagai kepala sekolah nggak ketemu. Yang satu bukan kepala sekolah. Secara usia, ya Bapak itu udah jauh lebih tua. Ini masih muda. Tapi sebagai manusia kita bisa ketemu. Oke? Jadi kita ketemu lagi jam 1 Indonesia, waktu Indonesia Barat. Ya, silakan mau makan-makan. Sempatkan membaca Tirta. Siang kita latihan Tirta sampai jam 4. Setelah itu Anda buat tugas masing-masing, ya, buat grup masing-masing, isinya 2 orang, buat. Nanti Pak Didimus tolong cari teman yang sinyalnya bagus deketan. Setelah itu baru di-upload di sematkan LMS. Oke? Begitu Bapak dan Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita berjumpa jam 1 waktu Indonesia Barat, berarti 1 jam dari sekarang. Terima kasih, selamat siang, selamat beristirahat, dan selamat makan siang.